Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah semuanya, para pemirsa kita dakwah ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang yang begitu nyaman di hati bagi kita ya, seorang ulama yang lahir dari binaan-binaan para sahabat ini, seorang tabi'in, yaitu tentang 6 hal ya, rusaknya hati kita ini karena apa? Beliau menyampaikan fasadul qulubi mutawalidun min sittati asya'in awwaluha yanibuna birja'i taubah ya, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bihi wa idza 'amilu la yahlisuna wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun wa la yardawna bismatillah wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Yang pertama ya, rusaknya hati ini akibat 6 hal, 6 perkara ya. Yang pertama, melakukan dosa dengan harapan akan bertaubat. Yang kedua, mempelajari ilmu dan tidak mengamalkannya ya. Yang ketiga, mengamalkan ilmu tapi tidak ikhlas. Yang keempat, dia makan rezeki Allah namun tidak bersyukur. Yang kelima ya, tidak rela terhadap pengaturan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang keenam adalah mengubur orang mati tapi tidak mengambil pelajaran hidup darinya. Jadi kalau misalnya kita mau menghidupkan hati ini ya, agar hati ini tidak rusak ya, jadi kita perbaiki hati ini ya. Pertama, kita jangan sampai melakukan dosa yang mengakibatkan bertumpuknya namanya ron ya, titik-titik yang akan merusak hati kita ya. Jadi kalau sudah melakukan dosa kemaksiatan, pasti hati kita ini akan terselimuti dengan titik-titik hitam yang bisa merusak hati kita. Kemudian yang kedua tadi, hendaknya kita mempelajari ilmu tapi ada niatan untuk bisa mengamalkan ilmu. Jadi satu hadis Nabi yang mengatakan man amila ilman, siapa yang mengamalkan satu ilmu, allamahullahu ilman ma lam ya'lam, pasti Allah akan mengajarkan ilmu yang dia sebelumnya tidak akan tahu sebelumnya. Jadi pasti Allah akan ajarkan ilmu yang terbaru baginya. Kemudian di dalam yang ketiga ini, agar hati kita ini tidak rusak ya, jadi betul-betul kita mengamalkan ilmu ini ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas liwajhillah ya, bukan karena dunia, bukan karena jabatan ya, mencari ilmu itu, atau karena misalnya gelar ya, tapi betul-betul kita mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tadi ya, kita hendaknya makan rezeki Allah, minum segala macam harus dengan ada rasa syukurnya. Dan kalau kita minum misalnya, ini adalah rezeki dari Allah, bismillah, kemudian setelah meneguknya baca alhamdulillah, minimal seperti itu ya. Kemudian yang kelima ya, kita harus rela dengan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho. Dan yang keenam, yang terakhir adalah kita harus mengingat ya, kafa bil mauti wa'idon. Ketika ada orang yang misalnya dikuburkan, kita tentu akan kembali kepada hari akhir ya, kembali dikuburkan seperti yang dikuburkan tadi ya. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari orang-orang yang dikuburkan tadi. Jadi jangan sampai kita tidak ada terbetik hati kita ya untuk hal-hal tersebut ya. Ketika misalnya ada kematian, kita harus siap-siap menghadapi kematian yang datang tiba-tiba ya. Kematian yang tamu itu pasti akan mendatangi kita.
ketika ada orang yang dikuburkan, ya kita harus ngambil ibrah darinya. Kafa bil mauti wa idzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.